Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ida Cahyanti dengan nomor NPM 17040211 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab soal UTS manajemen perusahaan, yaitu yang pertama yaitu fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi manajemen sendiri adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Ada beberapa fungsi manajemen dalam organisasi, yaitu yang pertama, sebagai planning atau perencanaan, yaitu sesuatu yang dinyatakan hari ini untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain bagaimana menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun acuan strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu fungsi manajemen bagaimana mengatur semua sumber daya baik manusia maupun fisik agar tersusun secara sistematis berdasarkan fungsinya masing-masing. Yaitu ada fungsi staffing atau penyusunan staf, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan penyusunan personalia mulai dari rekrutmen, peletakan, training, dan pengembangan serta penetapan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Pada intinya, meletakkan orang yang cocok sesuai pada posisi yang tepat. Fungsi yang keempat yaitu directing atau pengarahan, yaitu fungsi manajemen dalam hal pengarahan lebih menekankan pada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal. Dan fungsi yang kelima atau yang terakhir yaitu sebagai controlling atau pengendalian atau juga disebut dengan pengawasan, yaitu upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada suatu yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan dengan cara mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditentukan dan memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Baik, berdasarkan dari soal UTS nomor 1, demikianlah evaluasi menurut sepengetahuan saya. Jawaban analisis saya yang kedua yaitu mengenai analisis manajemen Asia Pulp and Paper. Jadi menurut analisis saya itu yang pertama itu ada man atau sumber dari wacana yang telah diberikan sebelumnya. Menurut saya dapat saya analisis yang pertama itu ada man. Jadi yang pertama itu ada man atau sumber dayanya. Sebagai perusahaan pulp dan kertas global, perusahaan Asia Pulp and Paper ini meyakini inovasi yang berkelanjutan, bertanggung jawab, serta mengedepankan kerja sama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan maupun pemegang saham. Visi dan misi dari perusahaan ini sendiri yaitu yang pertama, menghargai karyawan yang merupakan bagian integral dari kesuksesan up. Yang kedua, lingkungan, mengingat perusahaan adalah bisnis yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada pelanggan dan pemasok yang menopang bisnis. Keempat, pemegang saham dan komunitas global, kepada mereka perusahaan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsip tata kelola yang baik seiring usaha perusahaan untuk terus membangun bisnis yang berkelanjutan. Analisis yang kedua itu ada money atau uang. Menurut analisis saya, Asia Pulp and Paper atau AP ini menyediakan berbagai produk berkualitas. Total kapasitas produksi dan konversi pulp, kertas, dan produksi kemasan lebih dari 20 juta ton per tahun. Analisis yang ketiga yaitu ada materials atau bahan baku. Jadi, bahan baku perusahaan menggunakan sumber daya alam berupa kayu dan sebagainya dengan menggunakan prinsip pengelolaan buatan dan lahan gambut yang berkelanjutan, dengan menciptakan produk-produk yang berdampak lebih baik terhadap lingkungan, serta menjalankan kegiatan-kegiatan berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan manusia.
Analisis yang keempat itu ada machines atau mesin. Perusahaan sebagian besar menggunakan mesin tenaga listrik, baik terhadap lingkungan serta menjalankan kegiatan-kegiatan berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan manusia. Kemudian analisis yang kelima itu ada methods atau metode. Perusahaan menggunakan berbagai strategi metode seperti memasarkan produknya di lebih dari 120 negara di 6 benua. Terus bergerak maju, menciptakan cara untuk hidup dan berinovasi. Analisis berikutnya yaitu atau yang terakhir yaitu ada market atau pasar. Bisnis global yang beroperasi di seluruh Indonesia dan Cina dengan total kapasitas produksi dan konversi pulp, kertas, dan produk kemasan lebih dari 20 juta ton per tahun. Kini, memasarkan produknya di lebih dari 120 negara di 6 benua, memperluas bisnis melalui akuisisi dan ekspansi pabrik pulp dan kertas, didasari komitmen atas kepuasan pelanggan, memperluas kehadiran kami melalui kantor cabang di banyak negara. Demikian analisis tentang Asia Pulp and Paper menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.